Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nuraini, guru komputer akuntansi di SMK Negeri 1 Kawali, Kabupaten Ciamis. Dalam video ini, saya mengajar di kelas 11 AKL 2, membahas materi pembelajaran entry transaksi penjualan dan pelunasan piutang pada perusahaan jasa. Menggunakan mode pembelajaran problem based learning serta menggunakan metode pembelajaran, ceramah, diskusi, praktek, dan media evaluasi pembelajaran menggunakan Kahoot. Selamat menyaksikan. And action. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, silakan angkat tangan untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk kali ini, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Baik, kita mulai. Untuk pembelajaran kali ini, itu kita masih di KD 3.6 ya, dan 4.6. Ini merupakan pertemuan keempat ya. Terus kemarin, minggu-minggu kemarin, kita sudah melaksanakan diskusi, kemudian sudah mengadakan presentasi dan mengadakan praktek entry bukti transaksi penjualan jasa dan pelunasan piutang. Ya, sebelum kita mempresentasikan hasil pekerjaan kalian kemarin, apakah masih ingat apa saja materi-materi yang dibahas di minggu-minggu kemarin ya? Itu yang pertama tentang apa? Bentar. Untuk tujuannya tidak perlu dibahas lagi ya, sudah kalian mengetahuinya
kemudian tadi kemarin, minggu-minggu kemarin kita sudah melaksanakan entry transaksi penjualan jasa ya. Untuk penjualan jasa itu ada yang pertama entry transaksi penjualan jasa secara tunai. Kemudian ada lagi transaksi penjualan jasa kredit. Kemudian adanya retur dan retur penjualan jasa secara kredit. Masih ingat kan langkah-langkah atau menu apa saja yang digunakan untuk mengentry transaksi tersebut ya. Yang pertama, menu yang digunakan untuk mengentry transaksi penjualan jasa secara tunai. Kemudian pilih enter. Kemudian pilih customer yang akan di-input ya. Terus kemudian masukkan identitasnya, kemudian klik atau tekan Ctrl ya, yang berfungsi untuk mengecek kesesuaian jurnal. Ya, terus kemudian yang entry penjualan secara kredit itu sama dengan penjualan secara tunai ya. Langkah-langkahnya sama, yang membedakannya cuma di term ya atau syarat pembayaran. Kalau tunai tadi menggunakan apa? Kalau kredit menggunakan 20 ya. Terus kemudian ada retur penjualan jasa. Menu yang digunakan sama saja ya, yaitu menu sales. Kemudian enter. Kemudian diisi datanya, pilih customer dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah selesai itu pilih retur and debit. Kredit. Debit apa kredit? Retur and debit. Kemudian nanti kalian klik. Kemudian kalau secara tunai berarti pilihannya ada receive sama apply. Pilihannya yang mana? Kalau tunai receive ya, soalnya langsung dibayar. Kemudian kalau retur penjualan secara kredit apply, karena penjualannya kredit, makanya untuk uangnya tersebut itu tidak bisa dikembalikan lagi ya, hanya sebatas dipotong. Kalau receive tadi kan karena tunai penjualannya, jadi uangnya kan bisa dikembalikan. Terus kemudian transaksi pelunasan piutang menggunakan akun apa? Kemudian setelah sales receive payment, karena itu dilakukan pelunasan ya, maka uangnya pasti akan masuk menggunakan receive payment. Baik yang tanpa potongan, dengan potongan ataupun denda. Mungkin perbedaannya kalau adanya potongan, yang kolom diskonnya tinggal diisi. Kalau tidak ada potongan berarti tidak bisa diisi. Kemudian kalau adanya denda, berarti yang diisi kolom finance charge. Ya, itu nanti tinggal dimasukkan berapa jumlah dendanya, atau jumlah denda itu biasanya secara otomatis ada. Walaupun ada kesalahan mungkin bisa diperbaiki ya. Tapi kalau tidak bisa atau sudah sesuai, itu biasanya ketika kita menginputnya secara benar, tanggalnya berapa, bukti transaksinya seperti apa, nominalnya berapa, itu langsung otomatis terisi ya. Jadi kita tinggal Ctrl R, kemudian oke, kemudian record. Itu materi-materi ya pertemuan kemarin. Masih ingat ya? Terus minggu kemarin juga kita sudah praktek ya, sudah mempraktekkan bagaimana cara menginput bukti-bukti transaksi tersebut yang terdapat di KPD ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, ya Ibu harapkan walaupun misalkan kalian hanya mengerjakan komputer atau aplikasinya saja, pun nanti di dunia kerja itu tidak digunakan aplikasi Mayo. Ya, tapi setidaknya kalian
bisa menggunakan komputer ya. Jadi nanti di masa mendatang kalian itu sudah menguasai komputer ya. Jadi pas di dunia kerja, ketika pas ditanya bisa komputer atau tidak, kalian tidak khawatir lagi karena sudah mampu mengoperasikan komputer. Untuk yang pertemuan hari ini kan masih di topik yang sama ya, masih di KD 36, 46 karena ini 4 pertemuan, makanya sekarang tinggal sintak akhir ya. Kalian tinggal mempresentasikan hasil kemarin kalian praktek ya. Untuk hasilnya kan sudah dikirimkan ke ibu ya lewat email. Makanya untuk sekarang tinggal nanti kalian presentasi hasil dari praktek tersebut ya. Ini KD-nya masih 36, menganalisis transaksi penjualan jasa dan pelunasan piutang. Ini untuk tujuannya ya, tujuannya mungkin dari minggu pertama, kedua, ketiga sampai sekarang mungkin kalian sudah apa tujuan pembelajaran ini, kalian harus bisa apa saja, mungkin seperti ini tujuannya ya. Tinggal kalian dibaca ya tujuan dari pengetahuannya dan keterampilannya seperti apa. Nah, untuk pembelajaran hari ini, karena kalian sudah mengirimkan hasilnya, sudah di ibu, maka silakan nanti satu orang ya menjelaskan hasil pekerjaannya. Jadi yang satu orang silakan nanti di depan mempresentasikan hasil kerjanya, terus kemudian nanti ada satu orang lagi yang menanggapi hasil pekerjaannya. Terus siswa yang lainnya silakan lihat pekerjaannya teman kalian sesuai tidak dengan pekerjaan yang kalian buat, sesuai atau tidak. Misalkan kalau yang punya kalian tidak sesuai, berarti nanti tinggal kalian revisi ya. Kalau yang di ibu kan hasilnya itu kan tidak perlu direvisi lagi ya, karena sudah dinilai seadanya. Tapi yang ada kesalahan nanti kalian bisa revisi kembali ya. Soalnya kan untuk file ini nanti untuk minggu berikutnya itu pasti digunakan kembali ya. Kalau sekarang terjadi kesalahan, mungkin nanti kedepannya pasti adanya kendala ya, banyak kendala. Untuk yang pertama itu mempresentasikan pekerjaan input transaksi penjualan tunai dan kredit. Silakan Nabila. Untuk yang menanggapi silakan Sri Yulianti mana? Tapi yang lainnya tetap memperhatikan ya apa yang disampaikan oleh Nabila. Tapi yang itu Pak tuh kalau Silakan yang mana? Filenya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan hasil pekerjaan saya mengenai menginput data penjualan secara kredit. Bisa dilihat seperti ini kurang lebihnya. Jadi kalau misal di penjualan secara kredit yang terminnya diisi dengan keterangan 2% per 10 dan per 30. Nah, kalau untuk di itunya di balance dulunya harus 0. Jadi tunai. Berarti ini hasilnya sudah sama. Tadi yang bayar sebelumnya itu ada nominasi. Customer tunai. Tadi yang customer tunai. Maaf, bisa diulang. Oke, jadi ini hasil pekerjaan saya mengenai penjualan secara tunai. Kalau untuk penjualan secara tunai, yang paling intinya kita harus mengisi termin dengan keterangan COD. Lalu di balance dulunya harus 0. Dan sisanya diisi dengan data yang dilampirkan. Apakah ada yang mau komennya gitu atau proses sesuai? Yang lainnya silakan menyamakan jawabannya. Sama. Kalau yang sudah sama sudah bisa Sesuai sama. Nah, sekarang lanjut ke penjualan secara kredit. Biasanya aku penjualan kredit. Oke, dilanjut ke tampilan mengenai pengerjaan penjualan secara kredit. Kalau secara kredit, terminnya itu harus 2% per 10 dan 30. Lalu seharusnya balance dulunya ada nominalan, tapi karena ini mah udah dibayar, jadi balance dulunya 0 karena udah dibayar utang. Makanya ini pekerjaannya kan campur ya. Apakah sesuai? Silakan tadi yang bagian menanggapi, silakan berdiri. Sudah sesuai Sama pekerjaannya. Ada yang ditanyakan? Enggak. Tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-temannya yang merasa tidak sesuai, silakan yang mananya yang tidak sesuai nanti yang tidak sesuai boleh dikasih dulu kiri atau di mana ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai ini nanti boleh direvisi. Ada yang berbeda dengan jawaban yang barusan? Tidak ada. Kemudian untuk yang selanjutnya input transaksi retur penjualan dan retur penjualan tunai dan kredit.
Nomor 3, ya, input transaksi pelunasan piutang tanpa potongan dan dengan potongan. Ada sih Pak Riana. Yang menanggapi Riana siapa? Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang urusan tempat. Nah, urusan satu diisi 20 terus si balance-nya sudah 0. Diskon nggak diisi. Ini hasil pekerjaannya ya, Riana. Silakan bisa dilihat ya, data-datanya samakan dengan yang punya kalian. Kalau itu berarti awalan untuk barangnya pakai negatif atau min ya, strip. Di sini yang kata yang NK01 yang direvitnya itu satu barang ya. Terus kemudian yang diisi ada subtotal, pajak, tetap walaupun ada retur, ada potongan pajak. Kemudian dan sebelumnya tidak diisi karena ini returnya kredit. Ini untuk jurnalnya, ya. Kalian samakan dengan yang punya kalian, ini jurnalnya. Kemudian yang satu lagi ini, jadi setelah kalian nge-record, oke, ya. Kemudian ada settle return and credit. Ini hasilnya yang dikembalikan itu, yang di-return itu 57.200. Nah, ini returnnya. Jadi mengurangi apa? Receivable. Ini yang kredit ya. Jadi nah ini ya, ini pekerjaannya. Yang retur penjualan, ya, sama saja dengan yang tadi, perbedaannya di payment issue-nya ya, ya, karena ini pelunasannya returnya, retur penjualannya secara lunas. Di sini adanya COD.
Jurnalnya, silakan jurnalnya disamakan ya. Ini yang direkturnya min 27.500. Jadi satu barang yang ditransaksian Giska. Jadi itu yang kredit sama yang tunai. Silakan yang bagian menanggapi siapa? Silakan. Baik, dalam melakukan kegiatan retur hanya satu yang tambahannya, hanya satu dalam akun sales di iService item diganti menjadi sales item. Kalau sudah kembalikan lagi ke sales biasa karena akan melanjutkan proses berikutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti untuk pekerjaan ini ada yang berbeda ya. Jadi kalau memasukkan retur, hasilnya berarti di jurnalnya harus ada retur. Caranya sebelum di record itu diganti dulu barangnya ya, yang I sell this item. Menggunakan apa? Sales retur. Kemudian setelah diganti itu di Ctrl F dulu ya. Kalau akunnya sudah sales retur, kemudian klik OK, kemudian record. Setelah itu maka untuk barang tersebut diklik lagi ya. Berarti di bagian inventory ya. Diklik lagi, kemudian nanti si barang tersebut yang di kolom I sell this item diganti lagi jadi akun sales. Berarti yang punya Riana nanti diperbaiki lagi ya untuk jurnalnya, terus kemudian untuk penginputannya ya. Nanti yang ada kesalahan nanti bisa direvisi kembali dan dikirim kembali. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang pelunasan piutang dengan denda, Yani yang menanggapi Siska. Nanti Siska menanggapi ya. Dengan denda. Atas nama siapa yang denda itu? Giska. Kodenya? Entek. Nominalnya berapa? 192.
57. Tadi sudah ada yang menjelaskan yang potongan? Ini yang 27 itu. Jadi ini hasilnya ya. Yang benar sama siapa Giska? Coba. Ini menjelaskan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali pekerjaan saya. Jadi menjelaskan yang benar. Kemudian Perasaan penugasan piutang dengan dengan di sini Berarti kalau denda yang ini isinya kolom apa saja? Ini karena sudah diinput ya. Berarti Kondisi dan detik kembali. Terus image charge-nya diisi dengan denda sejumlah 5 juta. Sampai out of balance-nya 0. jadi ini untuk mereka kalau yang tadi tanpa potongan, berarti yang kolom paling harusnya itu tidak diisi. Kalau ini kan adanya denda, jadi secara otomatis ya. Ini yang ditampilkan hasil akhirnya ya. Jadi untuk awalnya itu sama saja kita memasukkan ke receipt payment, setelah nanti diinput ini untuk akun yang dipengaruhinya, yaitu happy collect sebesar 5.000. Nanti untuk yang sesuainya yang benar ya, yang jawabannya benar nanti ibu share, karena kalau yang jawaban kalian kan sudah masuk ya, sudah ibu nilai. Kemudian jawaban yang masih banyak dari kalian yang salah, itu nanti ibu kasih jawaban yang ibunya yang benarnya, nanti kalian samakan ya, soalnya punya teman-teman kalian masih ada beberapa yang tidak sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita simpulkan sama-sama ya, soalnya masih banyak yang beberapa yang kesalahannya, jadi nanti mungkin ibu share yang benarnya saja. Nah, untuk yang masih salah nanti kalian revisi kembali, terus bisa nanti dikirimkan lagi ke ibu, terus nanti kan apanya untuk materi atau praktek selanjutnya. Nah, dari pembelajaran yang barusan praktek, kita bareng-bareng ambil kesimpulan ya. Karena kalau satu-satu biasanya Bu, aduh alim dan lain sebagainya, banyak alasan dan lain sebagainya. Padahal apa tuh Ibu? Kalian itu bisa sambil belajar berbicara di depan ya. Kalau ini kan ranahnya masih keluarga, masih teman kalian ya. Jadi
silakan boleh bebas kalian berbicara apa saja. Soalnya nanti kalau sudah PKL, Anda mau tidak mau di tempat PKL harus berbicara ya, apa yang harus dikerjakan dan sebagainya. Nah, untuk praktek kali ini yang sudah kalian praktekkan, itu kita simpulkan bahwa menu yang digunakan untuk mengentry transaksi penjualan jasa yaitu menggunakan menu. Terus kemudian menu yang digunakan untuk mengentry transaksi pelunasan piutang yaitu menu ya. Karena piutang itu timbul dari adanya penjualan. Jadi menu untuk mengentry transaksi penjualan dan pelunasan piutang menggunakan menu sales ya. Terus kemudian di dalamnya untuk mengentry penjualan kita menggunakan enter sales. Kalau pelunasan piutang menggunakan receipt payment. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau mengentry yang enter sales, kalau yang bayar receipt payment. Itu. Kemudian nanti silakan dilengkapi format yang ada di sana. Kalau enter sales silakan isi data identitas dan sebagainya. Kalau receipt payment sama juga datanya silakan isi, sesuaikan dengan bukti transaksi. Kalau penjualan tunai, kalau penjualan baik tunai, kredit, kemudian adanya retur, kemudian adanya retur secara tunai dan retur secara kredit, itu tinggal kalian sesuaikan ya. Kalau retur berarti pakai NIR untuk angkanya. Kalau penjualan secara tunai dan kredit berarti nominalnya biasa ya, untuk jenis atau jumlah kuantitasnya. Terus kemudian untuk yang penjualan tunai dan kredit, untuk perbedaannya ada di term ya pembayaran. Di sana ada kalau penjualan tunai berarti pakai kredit. Kalau penjualannya secara kredit berarti 20/30 itu syarat pembayaran yang sesuai dengan kebijakan di Strawberry sama ISPA ya, yang kalian praktekkan. Terus kemudian kalau input transaksi pelunasan piutang berarti tadi dari sales kemudian pilih receipt payment, kemudian diisi datanya. Nah, perbedaannya itu ada yang tanpa potongan dengan potongan dengan denda. Kalau tanpa potongan berarti tidak usah diisi ya. Kolom diskon, kolom finance itu tidak usah diisi. Kemudian kalau ada diskon, berarti yang diisi kolom diskon. Berarti yang finance itu tidak diisi. Kalau ada denda, yang diisi finance ya. Kalau yang diskonnya berarti tidak diisi. Itu perbedaannya. Jadi pas isinya cuma itu yang jadi perbedaan yang lebih spesifiknya. Yang lainnya itu hampir sama. Mengerti? Mudah-mudahan mengerti ya. Biar nanti pas selanjutnya ibu tidak usah sampai kakak menjelaskan kembali ya. Tapi udah biasanya saya percaya sampai kemudian. Pak ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan tes evaluasi pembelajaran ya. Kita kan sudah mengerjakan dari pertemuan 1, 2, 3, 4. Nah sekarang kita akan melakukan tes evaluasi ya. Ibu menggunakan aplikasi Kahoot ya, tahu?
Untuk soalnya ini hanya beberapa ya. Soalnya 10 soal. Tapi pastikan kalian mengerjakannya dengan benar. Makanya ibu kasihnya 10 nomor biar kalian tidak ribet. Untuk pengerjaan
Berarti yang salah nanti itu tandanya tidak bisa menghitung pajak.
Kemudian pelunasan piutang dengan potongan. Amount receipt itu diisi apa? Ada kolom amount receipt. Silakan kembali lagi ke kolom amount receipt. Silakan kembali silakan kalau sudah lihat semuanya kembali. Tadi sudah dibahas ya. Masih hangat. Paling gampang ya. Soal terakhir, mudah-mudahan tidak ada lagi yang salah. Ada disesuaikan dan versi dari mana? Lalu melengkapi komposisi Deposit to account. Kolom deposit to account. Silakan kembali lagi kalau sudah baca soalnya, balik lagi ke kursi masing-masing. Paling gampang ya. Aku tekan kursinya yang ada paling atas ya. Itu yang digunakan untuk
Siapa yang akan menyimpulkan? Menyimpulkan pembelajaran kali ini materi dari tinggal kesimpulannya saja. Setengah bagian guys, Keribat aku saya. Oh, boleh. Silakan yang lain menyimak ya untuk menyimpulkan. Pelajaran yang didapat pada hari ini, yang pertama kita jadi mengetahui bagaimana tata cara untuk melakukan pelunasan piutang. Terus yang kedua kita juga jadi tahu bagaimana cara meretur penjualan baik secara tunai maupun kredit. Terus yang terakhir kita juga jadi bisa membedakan bagaimana cara menganalisis transaksi dengan mengendri transaksi. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Untuk kekurangannya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Untuk KD yang sekarang itu sudah selesai ya, 4 pertemuan. Untuk minggu berikutnya kita akan memasuki KD berikutnya, yaitu materinya mengenai entry transaksi pengeluaran KD. Silakan nanti untuk di rumah dibaca bahan ajarnya ya, bahan ajar yang dari ibu ataupun ada buku paket, silakan nanti dibaca ya untuk pertemuan berikutnya. Silakan dibereskan peralatannya, laptopnya, kemudian bukunya, kemudian laptopnya dimatikan, kemudian kabel-kabel kesannya silakan dicabut dan untuk dibereskan kembali ke tempatnya. Sudah dibereskan? Laptop, kemudian kesan, buku-bukunya silakan dirapatkan kembali. Sudah. Kalau sudah, mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya. Tapi ibu mau tanya dulu, bagaimana pembelajaran kali ini? Seru. Bagaimana penggunaan media evaluasi KUD? Seru. Tapi next week itu lagi sini boleh. boleh kan? Boleh nanti ya diperbesar lagi soalnya. Udah ada masukan lagi tidak? Tidak. Waktunya Bu lama. Nah, Kalau tidak ada, kecuali kan kuliahan atau kalau tidak ada lagi pertanyaan, ada pertanyaan dulu sebelum mengakhiri? Ada. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan untuk HM memimpin untuk doa. duduk siap. Alangkah baiknya sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing mulai. Doa selesai. Siap beri salam.